Bab 713, Kemampuan Prediksi Ditingkatkan. Meskipun Jordan baru saja bangun, dia secara tidak sadar mendengar suara ombak yang menghempas karang dalam waktu yang lama. Dia juga memperhatikan bahwa laut berada tepat di luar jendela. Akibatnya, dia tahu bahwa dia tidak lagi berada di Kastil Stele di Inggris. Hailey berkata dengan acuh tak acuh, kami berada di Maladewa. Jordan, kau tahu, Anda sudah tidak sadarkan diri selama setengah bulan. Anda akhirnya bangun. Saya pikir Anda akan menjadi sayuran dan tidak pernah bangun lagi. Jordan sangat terkejut. Apa, aku tidak sadarkan diri selama setengah bulan? Jordan mau tidak mau merasa sangat khawatir dan bingung. Sebelum dia pingsan, 7 keluarga telah pergi ke Kastil Stele untuk mengambil alih keluarga Stele. Keluarga Stele menghadapi krisis besar, dan Jordan pingsan pada saat kritis itu. Apalagi dia sudah tidak sadarkan diri selama setengah bulan. Jordan buru-buru bertanya, apakah ada yang terjadi dalam 2 minggu terakhir? Apakah Lauren dan Victoria baik-baik saja? Jordan sangat mengkhawatirkan kedua istrinya, terutama Victoria karena dia memimpikannya kematiannya. Lauren telah diculik dan tidak ditemukan dimanapun, tetapi Hailey tidak berniat memberitahu Jordan tentang hal ini. Mereka baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Jordan terus bertanya, di mana mereka? Mengapa mereka tidak ada di sini? Jordan merasa aneh. Karena mereka berdua baik-baik saja, seharusnya merekalah yang merawatnya saat dia tidak sadarkan diri. Hailey berkata, disinilah kami akan mengadakan pernikahan kami. Mengapa mereka ada di sini? Victoria ingin menemanimu, tapi aku tidak mengizinkannya. Pernikahan. Jordan mengingat mimpinya yang berulang. Dalam mimpi itu, pernikahan Jordan dan Hailey diadakan di pantai. Dan sekarang, mereka berdua berada di Maladewa. Nubuat itu, apakah itu akan terjadi di sini? Jordan kurang lebih percaya dia adalah dewa, tetapi di dalam hatinya, dia masih tidak mau menikahi Hailey. Jordan duduk, berhenti bermimpi. Aku tidak akan menikah denganmu. Dengan itu, dia mencoba turun dari tempat tidur. Namun, saat dia akan melakukannya, sebuah gambar melintas di matanya. Hailey bangkit dengan panik dan menjatuhkan cangkir ke lantai. Dia berlutut di tanah dan memohon pada Jordan. Apa yang sedang terjadi? Jordan menggelengkan kepalanya. Kenapa dia tiba-tiba berhalusinasi? Mungkin karena dia tidak sadarkan diri terlalu lama. Jordan tidak terlalu memikirkannya dan terus beranjak dari tempat tidur. Kemudian, pemandangan ajaib terjadi. Begitu Jordan turun dari tempat tidur, Hailey berdiri dengan panik. Dia tidak sengaja menjatuhkan cangkir. Dia kemudian berlutut di tanah dan memohon pada Jordan. Jordan tidak terkejut Hailey akan berlutut padanya. Jalang ini pernah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berlutut untuk meminta maaf padanya. Namun, setelah identitasnya sebagai miliarder terungkap, dia sering berlutut dan memohon pengampunan. Yang mengejutkannya adalah bahwa adegan ini baru saja terlintas di benaknya. Ya Tuhan, kemampuan prediksiku telah ditingkatkan. Jordan sangat gembira. Dia sudah yakin bahwa dia adalah dewa. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil memprediksi kematian kakeknya. Namun, kemampuannya sebelumnya tidak cukup baik untuk memfasilitasi terobosan apapun dalam penelitian Steles, juga tidak dapat membantunya melawan 7 keluarga. Namun, kemampuan Jordan sepertinya sudah membaik. Dia tidak lagi melihat masa depan hanya dalam mimpinya. Sekarang, ketika dia melihat sebuah item, itu secara otomatis akan memicu adegan masa depan terkait untuk melintas di benaknya. Kemampuan ini sangat luar biasa. Jika ini bisa berlanjut, Jordan akan bisa mengendalikan semuanya. Tidak masalah berurusan dengan 7 keluarga. Pada saat ini, Hailey berlutut di tanah dan memohon, Jordan, aku mohon. Menikahlah denganku. Saya berjanji bahwa saya tidak akan berani menipu lagi. Park Chan-yang berkata jika kau tidak mau menikah denganku, kita berdua akan mati, jadi apapun yang terjadi, ayo menikah dulu. Jordan mengepalkan tinjunya dan menjadi geram. Sialan kau, Park Chan-yang. Park Chan-yang bukan satu-satunya. Ada juga keluarga Miyamoto dan Ross. Selain Lota, 6 keluarga lainnya adalah musuh Jordan. Mereka telah mengambil alih semua penelitian keluarga Stele dan bahkan mencoba memaksa Jordan menikahi wanita yang pernah mengkhianatinya. Namun, pada saat ini, Jordan tidak punya pilihan selain menyerah. Ini karena Steles sekarang sepenuhnya di bawah kendali keluarga rahasia lainnya. Park Chan-yang mungkin benar-benar membunuhnya kapan saja. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan.
Jika saya melawan Park Chan-yang dan menolak pernikahan ini, hidup saya mungkin dalam bahaya. Saya masih bisa melindungi diri saya sendiri, tetapi kedua istri saya mungkin akan terlibat. Ada pepatah yang mengatakan, seseorang harus menanggung kesulitan untuk mendapatkan keberanian. Aku hanya menikahi seorang wanita. Itu bahkan tidak terlalu sulit. Selain itu, dia adalah wanita yang pernah sangat aku cintai. Sekarang, hal terpenting bagiku adalah mendapatkan kembali kendali atas keluarga Stelle dan lepas dari kendali keluarga lain. Aku juga akan membunuh semua orang dari 6 keluarga itu. Juga, kemampuan prediksi saya tampaknya telah ditingkatkan. Dengan kemampuan ini, saya diam-diam dapat mengembangkan penelitian dan berusaha untuk menjadi yang terdepan dari keluarga lain. Jordan memikirkan banyak hal. Setelah bangun, pikirannya tenang dan pikirannya jernih. Dia tidak lagi sembrono seperti sebelumnya. Dia memutuskan untuk menggunakan pengalaman ini untuk belajar bagaimana menanggung kesulitan dan mendapatkan keberanian. Dia akan menikahi Hailey sesuai keinginan Park Chan-yang. Jordan menatap Hailey. Setelah wanita ini mengecat rambutnya, dia terlihat seperti gadis SMA. Selain itu, dia tampak lebih kurus dari setengah bulan yang lalu. Lengannya sangat ramping. Tentu saja, dia masih melengkung di tempat yang seharusnya ada lekukan. Jordan menghela nafas. Hailey, tahukah kamu, ketika saya pertama kali menikah dengan Anda, saya tahu bahwa saya berhutang pernikahan yang bermartabat kepada Anda. Sebenarnya, aku selalu berencana untuk memberimu pernikahan suatu hari nanti. Dan dalam rencanaku, pernikahan kami akan diadakan di pantai, seperti tempat ini. Hailey tersentuh. Yordania. Jordan mengulurkan tangan dan meraih lengan ramping Hailey. Bangun. Mungkin sudah takdir bagi kita untuk mengadakan pernikahan di sini. Itu sudah ditakdirkan dan tidak bisa dihindari. Saya akan menerimanya. Mendengar Jordan mengatakan, saya menerima, Hailey melompat gembira dan memeluknya erat-erat dalam kegembiraan. Suamiku, terima kasih. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini lagi. Aku bersumpah setelah menikah denganmu, aku pasti akan menjadi istri yang berbudi luhur. Saya tidak akan pernah. Saat Hailey akan terus mengumpat, Jordan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. Hei, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Simpan saja kata-kata itu di hatimu. Iya. Hailey dengan senang hati mengambil inisiatif untuk menciumnya. Namun, Jordan berpikir, Hailey, saya tidak menginginkan janji Anda. Bukan karena aku percaya padamu, tapi karena aku tidak peduli lagi. Bab 714, Kekuatan Maha Kuasa yang tidak menoleransi ketidakhormatan. Pernikahan Jordan dan Hailey adalah untuk sementara menahan keluarga rahasia lainnya agar tidak membunuh mereka. Sementara itu, Jordan akan menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya dan menunggu waktunya. Dia akan menggunakan kemampuan prediksinya untuk mendapatkan kembali kekuatan dan mengembangkan teknologi dan senjata yang lebih maju daripada keluarga lain. Agar tidak membiarkan keluarga lain merusak rencananya, dia harus berpura-pura patuh dan pasrah pada takdirnya. Dengan cara ini, mereka akan menurunkan kewaspadaan terhadapnya. Mengenai apakah Hailey telah membuka lembaran baru, Jordan tidak peduli sama sekali. Tentu saja, setelah mereka berdua menikah, Hailey akan menjadi istri Jordan atas nama. Dia tidak akan pernah membiarkan dia main-main dengan pria lain dan mempengaruhi reputasinya. Pria sangat peduli dengan reputasi mereka. Pada saat ini, seorang pria berjas dokter berjalan sambil tersenyum. Syukurlah, kamu akhirnya bangun. Apa sebenarnya yang disuntikkan pria itu kepada Anda yang menyebabkan Anda memiliki reaksi yang sangat besar? Kami terus memberimu obat penenang untuk menstabilkanmu, itu sebabnya kamu tidak sadarkan diri begitu lama. Jordan bingung dengan kata-kata dokter. Seorang pria, menyuntikku dengan sesuatu. Apakah Jordan telah disuntik dengan sesuatu setelah pingsan oleh panah penenang Jesse? Siapa pria itu? Apakah orang itu ada hubungannya dengan peningkatan kemampuan prediksinya? Jordan menatap dokter itu. Dia ingin menggunakan kekuatan supernya untuk memprediksi apa yang akan dilakukan dokter ini padanya selanjutnya. Namun, kali ini, ketika dia sepenuhnya fokus untuk mencoba mendapatkan penglihatan, yang bisa dia lihat hanyalah gambar yang sangat kabur. Sial, aku sangat lelah. Kepala saya sakit. Jordan hanya bisa samar-samar melihat dokter memeriksa tubuhnya. Adapun apa yang dikatakan dokter, dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Sepertinya saya membutuhkan banyak kekuatan mental untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku terlalu lemah sekarang.
Jordan menyadari bahwa kekuatan mentalnya saat ini tidak cukup untuk mendapatkan penglihatan yang baik. Seperti yang diharapkan, dokter berjalan dan meminta Jordan untuk duduk lagi. Dia kemudian melakukan pemeriksaan fisik padanya. Setelah pemeriksaan, dokter berkata dengan gembira, "Selamat, Pak Jordan. Anda baik-baik saja sekarang. Anda harus sangat lapar. Pergi minum bir dan makan sesuatu yang enak." Petik 2. Dengan itu, dokter pergi. Saat Jordan sedang melakukan pemeriksaan, Hailey sudah mengupas buah pir dan menyerahkannya kepadanya. "Hubi, makan buah dulu." Tak lama kemudian, dokter kembali dan berkata, "Tuan Jordan, Mrs. Jordan, Master Park Chan yang menginstruksikan bahwa pernikahan Anda akan diadakan di pantai besok sore. Dia mengatakan bahwa dia secara pribadi akan menghadiri upacara tersebut." Ternyata dokter sudah keluar ruangan lebih awal untuk memberitahu Park Chan yang bahwa Jordan baik-baik saja. Jordan menemukan dokter ini sedikit akrab. Dia bertanya, "Apakah Anda seorang dokter di bawah keluarga Stele?" Dokter menjawab, "Ya, saya direkrut oleh Pak Rowan 15 tahun yang lalu." Jordan sangat marah. "Anda adalah dokter kami, tetapi Anda memanggil saya Tuan Jordan sementara Anda memanggil Tuan Park Chan muda. Tidak bisakah kamu memberitahu siapa tuanmu yang sebenarnya?" Petik 2. Dokter tersenyum. Jordan, saya khawatir bukan saya yang tidak mengerti. Keluarga Stele hanya ada dalam nama sekarang. Bahkan kepala keluarga Stele, kakak laki-lakimu Jesse, telah menjadi pelayan 7 keluarga. 7 keluarga telah menjadi Bupati Steles dan mengendalikan segalanya. Tidak ada salahnya saya menyebut Park Chan yang sebagai Master. Dokter terdengar sangat merendahkan Jordan. Jordan marah. Keluarga Stele memiliki ratusan dan ribuan bawahan seperti dokter ini. Mereka menghargai bakat dan memperlakukan bawahan mereka dengan sangat baik. Steles selalu menghormati dan tidak berperilaku seperti tuan yang tinggi dan perkasa. Mereka juga membayar bawahannya dengan sangat mahal. Sekarang setelah Steles dikendalikan oleh keluarga rahasia lainnya, dokter ini berpindah pihak dengan sangat cepat. Sepertinya dia benar-benar melupakan kebaikan yang ditunjukkan Steles kepadanya dalam 15 tahun terakhir. Jordan menatap dokter. "Ya, kamu benar. Kamu melakukan hal yang benar. Beritahu saya nama Anda." Dokter itu mendengus jijik. "Apa, Anda ingin tahu nama saya dan membalas dendam pada saya? Hehehe, aku tidak takut. Anda bahkan bukan kepala keluarga Stele sekarang. Bahkan saudaramu, Jesse, adalah anjing dari keluarga lain. Kau lebih buruk dari seekor anjing." Sebelum Jordan sempat berkobar, Hailey meledak lebih dulu. "Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Mengapa Anda memarahi suami saya? Suamiku hanya menanyakan namamu. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, maka jangan katakan. Kenapa harus menghinanya? Kamu sangat tidak sopan." Petik 2. Dokter itu masih bermusuhan. Jadi bagaimana jika aku menghinanya? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Persetan denganmu. Saya tidak pernah menyukai Steles sejak awal. Saat itu, saya ingin bekerja untuk keluarga Addington tetapi saya tidak dipekerjakan. Saya tidak punya pilihan selain menerima hal terbaik berikutnya dan datang kepada Anda. Saya tidak pernah ingin bekerja untuk Steles. Sekarang, Jordan yakin bahwa orang ini hanyalah binatang menjijikkan yang akan menggigit tangan yang memberinya makan. Tanpa ragu, Jordan merebut pisau buah dari tangan Hailey dan menusukkannya ke tenggorokan dokter. Meski tubuh Jordan masih agak lemah, aksi ini berlangsung kurang dari 1 detik. Dengan kecepatan kilat, Jordan membunuh dokter itu. "Karena kamu tidak mau menyebutkan namamu, mati saja." Jordan ingin mengetahui nama dokter itu sehingga ketika dia akhirnya mendapatkan kembali statusnya, dia akan memanggil dokter itu untuk menghukumnya, untuk membuatnya menyesali pengkhianatannya. Tetapi karena dokter menolak untuk mengungkapkan namanya, Jordan langsung membunuhnya. Jordan adalah dewa. Dia adalah kekuatan maha kuasa yang tidak mentolerir ketidaksopanan. "Ah, Hubi, kenapa kamu membunuhnya?" Hailey sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Jordan tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri kepada Hailey. Dia pergi ke kamar mandi dan membasuh wajahnya. Mengambil teleponnya, dia menelepon Lauren, tetapi tidak ada yang menjawab. Jordan menelepon Victoria selanjutnya. "Halo, Hubi." Victoria segera mengangkat teleponnya, terdengar sangat cemas. Jawab Jordan. "Iya, ini aku." Victoria sangat bersemangat. "Hubi, kamu akhirnya bangun. Apakah Anda tahu betapa khawatir dan takutnya saya selama 2 minggu terakhir?
Jordan tersenyum tipis. Aku minta maaf karena membuatmu dan Lauren khawatir. Ngomong-ngomong, di mana kamu sekarang? Victoria menjawab, saya kembali ke AS. Jordan berkata, kembali ke AS. Bagus. Anda harus dengan Lauren, kan? Aku baru saja meneleponnya, tapi dia tidak menjawab. Aku menelepon untuk memberitahumu sesuatu. Hailey dan aku akan menikah besok. Jangan khawatir, saya tidak akan benar-benar memperlakukannya sebagai istri saya. Ini hanya tindakan sementara. Tunggu aku. Setelah saya memiliki kekuatan yang cukup untuk berurusan dengan keluarga lain, saya akan membuat Hailey pergi sejauh mungkin. Mendengar kata-kata Jordan, Victoria jatuh ke dalam dilema. Haruskah dia memberitahu Jordan tentang penculikan Lauren? Bab 715, Jamie diburu. Meskipun Victoria ingin mengatakan sesuatu, Jordan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunggu waktu dan menunggu kesempatan. Victoria berubah pikiran karena dia tahu bahwa begitu Jordan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Lauren, dia tidak akan bisa berbohong. Demi wanita yang sangat dia cintai, apapun akan dia lakukan. Oleh karena itu, Victoria menjawab, "Oh, Lauren baru saja keluar dan mungkin tidak membawa ponselnya. Hubi, jangan khawatirkan kami. Kami percaya kepadamu. Kami yakin kamu pasti bisa mengalahkan orang jahat itu." Setelah menutup telepon, Victoria menghela napas. Salvatore bertanya, apakah Tuan Jordan baik-baik saja? Mengapa Anda tidak memberitahu Mer Jordan bahwa Miss Lauren diculik? Bawahan Victoria dan Jordan, Salvatore, Tim, Harry dan yang lainnya, sedang mencari Lauren. Tentu saja, setelah keluarga Howard mengetahui hal ini, mereka pun memulai penyelidikan sendiri, dengan fokus di AS. Mereka semua merasa bahwa Son, yang menculik Lauren, berasal dari AS dan kemungkinan besar membawanya ke suatu tempat di AS. Victoria menghela napas. Jordan tidak sadarkan diri selama setengah bulan dan baru saja bangun. Aku tidak ingin dia khawatir. Kemana Son sialan ini membawa Lauren? Dia sebaiknya tidak menyakitinya. Salvatore juga berkata dengan cemas, saya pikir dengan kekuatan Son, jika dia ingin menyakiti Miss Lauren, dia pasti sudah melakukannya di kastil. Dalam pertarungan 1 lawan 1, saya tidak berpikir bahwa bahkan Tuan Jordan adalah tandingan penyihir jahat itu. Dia pasti telah mengambil Miss Lauren sebagai sandera untuk mengancam Mer Jordan. Nona Lauren pasti aman untuk saat ini. Namun, bahkan jika dia tidak membunuhnya, aku hanya khawatir bahwa Bastard itu akan memiliki desain pada Miss Lauren. Dia sangat cantik. Victoria juga khawatir tentang ini. Betul sekali. Saya juga khawatir tentang ini. Jika Lauren benar-benar dinodai oleh iblis itu, apa yang harus kita lakukan? Saya benar-benar berharap bahwa saya adalah orang yang diculik sebagai gantinya. Sepanjang hidupnya, Lauren hanya pernah mencintai Jordan. Jika sesuatu terjadi padanya, suamiku pasti akan sangat sedih. Salvatore berkata, Nyonya Victoria, jangan terlalu khawatir. Anjing itu tidak akan berani melakukan apapun pada istri Tuan Jordan. Mari kita lanjutkan mencari Miss Lauren. Apakah kamu ingin memberitahu sepupumu tentang ini? Emily sering bepergian dan mungkin bertemu dengan mereka. Victoria mengangguk. Oke, Maladewa, Pulau Gaatafusi. Jordan makan sesuatu dan berjalan keluar kamar menuju pantai. Dia melihat ke arah Laut Biru dengan linglung. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba mendengar langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya. Ada orang di sini. Jordan berbalik dan menjadi sangat waspada. Namun, saat sosok itu perlahan mendekat, dia menyadari bahwa itu tidak lain adalah bawahannya yang cakap, Naga. Naga datang dan berlutut di depan Jordan. Salam, Guru. Selamat atas kesembuhanmu. Jordan buru-buru membantunya berdiri dan memegang tangannya dengan gembira. Naga, senang kamu baik-baik saja. Aku mengkhawatirkanmu barusan. Keluarga Miyamoto mengungkap identitas asli Anda. Mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Dragon berkata, Miyamoto Masaki telah mengirim orang untuk memburuku. Ada juga beberapa mata-matanya di dekatnya. Karena itu, aku hanya bisa diam-diam melindungimu dari jauh. Aku tidak bisa berada di sisimu. Mohon maafkan saya, Guru. Jordan buru-buru berkata, apa yang kamu bicarakan? Bagus kalau kamu baik-baik saja. Miyamoto Masaki adalah orang berpikiran sempit yang pasti akan membalas dendam. Kami mempermainkannya dengan sangat bodoh dan jika bukan karena Nyonya Geng dan Lota memohon belas kasihan atas nama saya pasti sudah dibunuh oleh mereka. Adapun kamu,
dia tidak akan puas sampai dia membunuhmu. Omong-omong, apakah pesawat dan orang-orang kita masih di sini? Sekarang Steles berada di bawah kendali keluarga rahasia lainnya, selain uang dan aset keuangan lainnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi canggih tidak lagi menjadi milik Steles. Ini termasuk Zephyr 3 Jordan. Karena itu, Jordan sangat khawatir pesawat tak kasat mata miliknya akan dibawa pergi. Pesawat ini adalah alat penyelamat jiwa. Lebih jauh lagi, itu adalah perbedaan utama antara dia dan pewaris generasi kedua yang kaya. Selain uang, dia tidak punya apa-apa lagi. Dragon menjawab, ya, saya punya Zephyr 3. Namun, 6 keluarga menganggap Zephyr 3 sebagai ancaman besar. Mereka telah memerintahkan penghancuran segera Zephyr 3 setelah ditemukan. Mereka juga akan membunuh semua bawahanmu. Petarung Park dan Miyamoto telah membuntuti kami selama 2 minggu terakhir. Banyak orang kita telah mati. Brengsek. Jordan mengepalkan tinjunya karena marah. Dia sangat marah mendengar kabar bahwa keluarga Park dan Miyamoto telah membunuh banyak anak buahnya. Dia berharap dia bisa menghancurkan kedua keluarga ini sekarang. Park Sang-jun, Park Chan-yang, Miyamoto Chujiro, Miyamoto Masaki, karena kamu berani membunuh anak buahku seperti ini, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dragon berkata, bukan hanya bawahanmu. Zephyr 2 milik Merjami dan anak buahnya juga diserang. 6 keluarga bahkan telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Pak Jami. Dia harus dibunuh di depan mata. Apa? Jordan terkejut. Mereka ingin membunuh Jami. Mengapa? 3 bersaudara Steles tidak melakukan apa-apa. Mengapa mereka tidak melepaskan Jami? Dragon berkata, Tuan, Jesse sekarang menjadi kepala keluarga Stele dan sudah tunduk pada keluarga lain. Namun, Tuan Jami tidak tunduk pada mereka dan menyelinap pergi. Saya mendengar bahwa Tuan Jami diam-diam mengebom beberapa pangkalan milik 6 keluarga dengan Zephyr 2 miliknya, jadi dia ada di daftar hitam mereka. Mendesah. Jordan menghela napas. Dia memahami sifat bangga dan kurang ajar Jami. Dia telah kuat dan bebas sepanjang hidupnya. Dia suka menikmati dirinya sendiri dan menjalani hidup tanpa batasan apapun. Bagaimana dia bisa rela menjadi anjing dari keluarga rahasia lainnya? Sebelumnya, Jordan juga ingin melawan 6 keluarga dan membom mereka dengan Zephyr 3 miliknya. Tapi sekarang, dia tidak lagi berpikir seperti ini. Jika dia melakukan itu, dia akan memenangkan pertempuran tetapi kalah perang. Tindakan seperti itu tidak akan menghancurkan 6 keluarga atau menyelamatkan Steles. Satu-satunya cara adalah mengandalkan kemampuan dewa untuk mengembangkan teknologi dan senjata yang lebih maju untuk menguasai mereka. Apakah Jami baik-baik saja sekarang? Tanya Jordan. Dragon berkata, Tuan, jangan khawatir. Saya tidak menerima berita tentang pembunuhan Tuan Jami. Dia dan Phoenix paling baik dalam bersembunyi. Saya yakin ke-6 keluarga itu mungkin tidak dapat menemukan mereka. Meski begitu, Jordan masih khawatir. Jika mereka membunuh Jami, aku akan membuat mereka membayar dengan darah mereka. Situasi saat ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Jesse telah menjadi antek dan Jami diburu oleh 6 keluarga. Hidupnya selalu dalam bahaya. Dan besok, dia akan dipaksa menikahi wanita yang tidak lagi dicintainya. Dragon berkata, Tuan, saya menempatkan alat pendengar di kamar Anda. Aku mendengar tentang pernikahanmu dengan Hailey besok. Guru, jika Anda ingin pergi, saya akan segera membawa Anda keluar dari sini. Zephyr 3 sudah siap. 6 keluarga tidak akan bisa menemukan kita. Bab 716, Keluarga Camden berkumpul. Jordan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bermaksud ikut denganmu. Naga bingung. Bolehkah aku bertanya mengapa? Sudah lama berada di bawah Jordan, Dragon tahu betul bahwa Jordan membenci Hailey. Dia juga tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memaksa Jordan untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Oleh karena itu, Dragon tidak mengerti mengapa Jordan tidak pergi. Tentu saja, Dragon tidak tahu tentang keadaan pikiran dan rencana Jordan saat ini. Jadi bagaimana jika mereka melarikan diri? Jadi bagaimana jika mereka memiliki pesawat tak terlihat dan tidak akan terdeteksi oleh 6 keluarga? Dia akhirnya harus hidup dalam kegelapan selama sisa hidupnya. Dia tidak akan berani menunjukkan wajahnya dan harus berlarian seperti anjing liar. Jordan ingin hidup di tempat terbuka. Dia ingin diam-diam berkembang di bawah hidung 6 keluarga dan kemudian membatalkan penindasan mereka. Sudah ditakdirkan bahwa Hailey dan saya akan mengadakan pernikahan di pantai. Bahkan jika aku pergi bersamamu sekarang,
Cepat atau lambat aku harus kembali ke sini untuk menikahi Hailey. Sebenarnya, Jordan sudah menolaknya sekali. Dan apa konsekuensinya? Rowan dan Jesse telah setuju tetapi kemudian 6 keluarga tiba-tiba datang dan memaksanya ke arah itu lagi. Mengingat kata-kata Nolan, Anda tidak dapat mengubah apa yang sudah menjadi bagian dari masa depan, Jordan yakin pernikahannya dengan Hailey akan terjadi. Tidak ada gunanya terus menghindarinya. Tentu saja, Dragon tidak bisa memahami keputusan Jordan. Jordan menginstruksikan, "Naga, pergilah dan tinggalkan tempat ini." Dragon buru-buru berkata, "Tidak, jika kamu tidak ingin pergi, maka aku akan tinggal di sini dan diam-diam melindungimu." Jordan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, aku tidak butuh perlindunganmu. Jika 6 keluarga ingin membunuh saya, mereka akan melakukannya ketika saya tidak sadarkan diri. Pergi dan kumpulkan pasukanmu secara rahasia. Kemudian pikirkan cara untuk menghubungi Jamie. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Juga, setelah menemukannya, beritahu dia untuk tidak bertindak sembarangan lagi. Jangan bertengkar dengan 6 keluarga untuk saat ini. Katakan padanya untuk menungguku. Saya akan segera menginjak-injak ke-6 keluarga di bawah kaki saya." Kata-kata itu membuat Dragon menatap Jordan dengan kagum. Bahkan dalam kesulitannya saat ini, Jordan masih sangat percaya diri. Selain itu, dia tidak membutuhkan bantuan apapun. Dia bisa mengalahkan 6 keluarga sendirian. Naga sangat senang. Tuannya adalah pahlawan yang tiada taranya. Lagi pula, Dragon juga berjiwa pahlawan, dan dia sangat senang bahwa dia memiliki seorang master yang keberanian dan semangat juangnya melampaui dia. Jika tuannya adalah Jesse, yang telah direduksi menjadi antek, Dragon masih harus mematuhi perintahnya. Tapi Dragon tidak pernah bisa menghormati Jesse. "Ya Tuan, hati-hati, aku akan pergi sekarang." Jordan memeluk Dragon sebelum melihatnya pergi. Bersandar ke kursi malas, Jordan termenung saat dia melihat ke laut dan mendengarkan ombak. Dia duduk di sana selama berjam-jam. Setelah waktu yang lama, Hailey berjalan mendekat dan memegang lengan Jordan dengan gembira. "Hubi, aku baru saja memesankanmu setelan untuk pernikahan kita besok. Datang dan lihat apakah itu cocok." Petik 2. Jordan masih menatap laut. Tidak dibutuhkan. Pasti cocok. Hailey tersenyum seperti bunga. "Hehe, kamu sangat percaya diri padaku." "Itu benar, bagaimana saya tidak tahu ukuran Anda? Kita sudah bersama begitu lama, kan?" Jordan terdiam. Dia tidak mengatakan itu untuk mengungkapkan kepercayaannya pada Hailey. Itu karena dia telah menyaksikan adegan pernikahan masa depan dan di dalamnya, dia mengenakan setelan jas yang sangat pas. Hailey melanjutkan, "Ngomong-ngomong, aku baru saja menelepon keluargaku, dan mereka bergegas. Besok akan lebih hidup dengan Camdens." Jordan menjawab, "Saya yakin Anda tidak hanya menelepon keluarga Camden Anda. Anda pasti juga menelepon teman baik Anda, Rahel, kan? Apakah dia datang dengan mantan suaminya, Cory?" Hailey sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Dia menepuk pundak Jordan. "Ya Tuhan, Hubi, kamu terlalu luar biasa. Anda berhasil menebak ini." "Betul sekali. Saya mengundang Rahel juga. Bagaimanapun, dia menyaksikan pernikahan pertama kami. Juga, Cory bukan lagi mantan suami Rahel. Mereka sudah menikah lagi. Semuanya sempurna. Kami sudah kembali bersama. Dia dan suaminya juga sudah kembali bersama. Kekasih yang ditakdirkan akan selalu berakhir bersama." "Hubi, aku tiba-tiba teringat sebuah puisi. Ini sangat cocok untuk kita berempat." Jordan penasaran. "Puisi yang mana?" Jordan bingung. Kapan Hailey, yang hanya tahu cara merias wajah dan pakaian, mulai membaca puisi. Hailey membacakan, "Seperti surga yang tidak pernah menua, cinta kita abadi. Hati kita terjalin seperti jaring sutra dengan 1000 simpul di dalamnya." Hubi, ada apa? Aku merasa ingin muntah." "Ya ampun, kamu baru bangun, jadi jangan makan terlalu banyak." Petik 2, Jordan terdiam. Hailey begitu tak tahu malu membacakan puisi cinta seperti itu. Hati siapa yang terikat dengan hatinya? Siapa yang memiliki cinta abadi untuknya? Hailey dan Rahel adalah dua wanita jahat yang berselingkuh dari suami mereka. Satu curang 3 kali, dan yang lain mungkin curang 30 kali. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil mempertahankan pernikahan mereka. Apakah itu benar-benar apa yang Anda sebut cinta abadi? Jika ada, Jordan percaya bahwa langit itu buta. Jordan tidak ingin terus berbicara dengan Hailey.
Dia takut dia benar-benar akan muntah. Sekarang jam 3 pagi. Namun, Jordan yang sudah setengah bulan tidak sadarkan diri sama sekali tidak mengantuk. Dia masih merasa terjaga. Hailey pergi untuk tidur siang tetapi dibangunkan oleh dering teleponnya. Dia menggosok matanya dan berjalan ke Jordan. Dia berkata, "Hubi, orang tua saya baru saja terbang dengan pesawat sewaan. Mereka baru saja tiba di pulau itu. Haruskah kita pergi dan menyambut mereka bersama?" Jordan terus melihat ponselnya dan tidak menjawab. Sungguh menyakitkan menikahi Hailey, dan sekarang dia ingin Jordan pergi dan menyambut keluarganya. Dia pasti sedang bermimpi. Kurangnya tanggapan tampaknya tidak mempengaruhi fase Hailey. Dia memakai jaket dan berjalan keluar. Segera, ada suara tawa dan obrolan dan sekelompok besar orang memasuki ruangan. Itu adalah orang tua Hailey, Benedict dan Sylvie, serta sepupunya Drew dan Elle. Ada juga sahabat Hailey, Rachel, dan suaminya Cory. Sylvie sedang berjalan di depan. Dia semua tersenyum dan mengenakan pakaian bermerek. Yang terpenting, dia terlihat 10 tahun lebih muda dari sebelumnya. Sebelumnya, Jordan sempat membawa Sylvie ke rumah sakit keluarga Park di Korea Selatan. Keluarga Steles telah meminum obat penambah keremajaan keluarga Park dan menjadi lebih muda. Meski Sylvie terlihat lebih muda, tingkah lakunya tetap membuat Jordan merasa dirinya sudah tua di usia 40-an. Sylvie berjalan sambil tersenyum dan meraih tangan Jordan. "Menantu saya yang baik, saya tahu itu. Aku tahu kau dan Hailey pasti akan menikah lagi. Haha, menantuku yang luar biasa, terima kasih banyak. Anda membawa saya ke Korea Selatan sebelumnya. Sekarang aku 10 tahun lebih muda, teman-temanku sangat iri padaku. Aku sangat mencintaimu sampai mati." Bab 713, Kemampuan Prediksi Ditingkatkan. Meskipun Jordan